Hai teman-teman, saya Mita dan kali ini saya bersama Mas Bagas dari Pion Clinician. Kami akan ngobrol tentang mengetahui batasan diri supaya kita tidak tumbang ya Mas ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share konten video kita kali ini. Oke Mas Bagas, nah kan sekarang nih dengan kondisi pandemi ini dan kita harus online, banyak juga di rumah, pekerjaan memang jadi bisa dilakukan di mana aja. Betul. Tapi membuat kita jadi nggak punya batasan deh kayaknya Mas. Kapan waktu kerja dan kapan kita waktu istirahat atau waktu di rumah gitu. Nah, begitu pula sama untuk teman-teman nakes nih Mas. Kan kemarin apalagi ada lonjakan gitu ya, kita juga jadi bekerja lebih, mungkin jam pekerjaannya bertambah gitu. Gimana sih caranya kita menjaga supaya kita nggak jadi tumbang nih gara-gara pekerjaan? Apa sih yang harus kita lakukan? Oke, nah emang benar banget ya Mbak untuk belakangan ini emang kita dengan kondisi yang pandemi seperti ini kan pasti juga aspek di kerjaan juga dinamika kerjaan sendiri itu kan akan beda juga ya Mbak karena kita harus di rumah, terutama juga buat teman-teman nakes nih yang bersinggungan langsung sama pandemi kayak gitu ya. Nah dengan seperti itu juga makanya kita emang perlu banget tuh Mbak gimana cara kita menyikapinya sendiri nih, menyikapinya dengan lebih baik kayak gitu. Nah cara utama yang bisa kita lakukan untuk menyikapinya itu adalah mencoba untuk bersikap lebih mindful ya Mbak ya. Jadi dalam artian kita menjadi lebih peka gitu loh Mbak terhadap apa yang sedang kita hadapi dan terhadap diri kita dulu. Jadi kita mau coba stance-nya, sudut pandang itu dari situ dulu tuh Mbak. Oke, jadi kita harus sadar dulu gitu ya sama apa yang terjadi pada diri kita sendiri. Ya. Nah itu terus gimana tuh caranya sadar itu Mas? Orang kadang-kadang Bener banget tuh. tiba-tiba udah drop, baru sadar-sadar tiba-tiba udah nggak bisa bangun karena kecapean gitu. Iya bener banget. Iya bener banget ya Mbak. Jadi kalau misalnya kita udah sibuk segala macam, masih kepikiran di mana-mana kayak gitu kan kadang juga nggak kepikiran ya kayak misalkan gue nih harus apa, saya ini harus apa, gimana caranya, salahnya di mana kayak gitu kan. Nah sebenarnya hal ini nih inilah yang sering kita dengar kemarin-kemarin itu berkaitan dengan self care ya Mbak. Di sini nih yang masuk tuh dari praktik self care itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba untuk menerapkan prinsip self care. Oke. Nah, self care kan banyak banget juga ya Mas. Maksudnya aku kalau baca-baca di sosial media kita harus self care, kita harus self care. Dan sebenarnya apa sih Mas self care itu sendiri? Nah, iya self care nih banyak banget ya Mbak. Jadi Me time gitu ya Mas. Sebenarnya banyak banget juga yang ngedeskripsiin jadi me time dan seterusnya. Nah, sebenarnya itu benar ya untuk dari me time itu sendiri. Gimana kita bisa refreshing untuk kita doang, waktu kita gitu-gitu. Itu sebenarnya itu sebenarnya tepat gitu ya. Cuman sebenarnya untuk self care itu sendiri gitu itu adalah suatu konsep yang lebih luas dibandingin hal itu sih Mbak. Jadi si self care itu sendiri merupakan sebenarnya prinsip ya Mbak. Jadi bagaimana prinsip way of living kayak gitu ya. Jadi bagaimana praktek kita dalam rangka mengurangi stres yang kita peroleh dari sehari-hari gitu. Dan kita nggak cuma ngelakuin terpaku dalam satu aktivitas aja kayak gitu ya. Tapi yang terpenting adalah gimana kita bisa lebih mengutamakan lah ya, mungkin nggak di atas segalanya juga pasti karena kita punya kewajiban masing-masing, tapi kita mencoba untuk mempertimbangkan kesejahteraan diri kita tuh dalam kita beraktivitas dan untuk merencanakan aktivitas ke depannya. Oke, jadi tadi kalau aku tangkap dari yang Mas Bagas jelasin, pertama self care tuh bukan cuma sekedar me time aja, tapi prinsip way of living tadi ya, way of living untuk mengutamakan diri sendiri atau paling nggak mempertimbangkan kondisi diri sendiri pada saat kita beraktivitas. Gitu. Nah, itu gimana caranya Mas? Kan nggak biasa nih. Itu easier said than done ya Mbak ya. Emang orang sebenarnya tahu kayaknya gitu. Udah tahu deh self-care gitu. Gue tahu gini-gini. Itu benar banget sebenarnya susah ya. Maksudnya agak bingung pasti awalnya kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya hal ini cukup simple kalau misalnya kita memang sudah terbiasa ngelakuin ya Mbak. Nah, hal pertama yang bisa kita lakuin adalah kita mencoba untuk mengetahui limit diri kita dulu Mbak. Jadi kita dari diri kita dulu sendiri karena ujung-ujung kan memang self care ya. Jadi gimana kita ke kita sendiri. Self gitu ya. Self kita sendiri. Nah, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita mencoba untuk merefleksikan. Kita mencoba untuk mengintrospeksi gitu ya terhadap diri kita. Sebenarnya kita tuh saat ini sedang menghadapi apa sih gitu. Dan sebenarnya apa sih yang belakangan ini juga saya rasakan, yang kita rasakan, dan bagaimana kita biasanya merespon terhadap aktivitas itu. Jadi kita aware terhadap aktivitas yang kita lakuin dan juga keadaan-keadaan kita yang mengikutinya, bagaimana responnya, perasaannya, dan seterusnya kayak gitu Mbak. Mulai dari situ dulu. Nah terus ketika kita sudah tahu dari diri kita gitu ya,
kita akhirnya ketika kita menjadi lebih tahu dari diri kita akan lebih mengenal lagi tuh Mbak lebih dalam. Nah di situ yang kita bisa lihat sebenarnya kita tuh udah dalam tahap ambang atau threshold kita belum sih untuk tumbang kayak gitu. Jadi memahami diri, tahu kondisi kita saat ini, Yes. untuk tahu ini ambang batasnya kita. Yep. Ada nggak sih Mas kayak apa ya ciri-ciri gitu? Kalau kita udah di ambang batas, kalau saya orangnya nggak sensitif nih, saya nggak tahu sebenarnya ambang batas. Nah apa sih yang ciri-cirinya apa sih Mas gitu? Nah sebenarnya tadi Mbak udah bilang ya, baru sempat bilang sebenarnya kita tuh nggak sensitif dan lain-lain. Nah sebenarnya hal ini mungkin akan sedikit berbeda dari tiap orang kayak gitu ya. Akan lihat implikasinya mungkin ada yang beda-beda gitu ya. Nah tapi sebenarnya ada faktor yang umumnya sih yang bisa kita lihat dari tiap orang gitu ya. Nah kita bisa lihat dari kognitif, kita bisa lihat dari tanda emosional gitu ya, dan juga dari tanda fisik tuh Mbak. Mungkin kita kognitif, emosi, sama tanda fisik. Betul, 3 hal ini yang bisa kita perhatikan. Nah mungkin kita mulai dari kognitif ya. Kalau misalnya dari kognitif nih mungkin teman-teman, mungkin ini hampir semua orang pernah ya. Jadi ketika kita melakukan aktivitas, kita udah mulai ngerasa kok kayaknya gue nggak bisa konsen lagi ya, nggak bisa selama itu nih gue konsen. Kayak rasanya kok tiap kali gue pengen ngelakuin kerjaan atau justru berinteraksi sama keluarga dan seterusnya gitu ya, kayaknya kok susah gitu buat bisa fokus gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian kita masuk ke emosional misalkan. Kalau emosional ini lebih ke perasaan kita ya Mbak. Jadi kalau misalnya dari emosional itu yang bisa menjadi salah satu beberapa cirinya adalah pertama itu kita menjadi irritable. Jadi kita gampang tersinggung, gampang marah ya. Gampang marah kayak tentang hal kecil gitu kan. Sensian gitu kan. Sensi banget. Iya. Ada orang nyeletuk atau apa kita udah emosi. Udah emosi banget kayak anak gitu. Kayaknya baru nagging sedikit udah langsung. Iya. Kayaknya salah banget. Iya benar banget. Pasti kita pernah ada lah. Ciri-ciri gitu. juga ya ternyata. Itu ciri-ciri juga. Itu yang pertama. Untuk yang emosi juga ada perasaan lelah terus menerus tuh kita tuh rasanya capek ya terus gitu secara psikis tuh kan pasti ya, kayak kadang fisik tuh bisa ngikutin gitu kan, kita tahu fisiknya kayak gimana tapi kayak nggak semangat gitu untuk ngadepin suatu hal yang ada di depan kita kayak gitu kan. Itu yang selanjutnya kayak gitu. Dan nggak jarang juga ada orang yang sebenarnya dia akhirnya ngerasa inadequate, yang baca inadequate tuh dia nggak ngerasa bisa untuk ngelakuin tugas itu padahal sebelumnya dia bisa-bisa aja ya. Itu yang itu ya Mbak, itu yang bisa menjadi outline tuh kalau emosional. Kalau yang terakhir fisik ya. Jadi kalau misalnya yang fisik ini pasti semua orang juga udah pernah ngerasain ini gitu ya. Dan ini sebenarnya cukup common gitu ya. Biasanya tuh kita sakit kepala terus di sini nih di leher gitu tegang sini sampai di bawah. Jadi biasanya dari kepala sampai ke bawah kayak gitu ya. Itu sih Mbak. Jadi yang bisa jadi mungkin nggak red flags juga necessarily enggak gitu ya, tapi menjadi indikator untuk sebenarnya mungkin nih kita udah di ambang batas threshold kita. Dan mungkin untuk nambahin sedikit ya Mbak, kalau misalkan mungkin udah melebihi biasanya bisa berdampak ke pengfungsian kita sehari-hari tuh. Kerjaan, mengganggu fungsi kerja kita. Itu mungkin yang udah sampai lebih dari batas kita. Oke. Jadi ada 3 nih ya, indikator yang bisa kita perhatikan. Emosi, kognisi, emosi sama fisik. Kalau aku sih kayaknya seringan fisik dulu, emosi sama kognisi tuh kayak nggak diperhatikan gitu. Tapi fisik tuh emang suka jadi kayak pegal-pegal terus atau sakit kepala terus dan akhirnya ya udah minum obat gitu tanpa sadar bahwa jangan-jangan itu ambang batas saya gitu ya. Betul. Nah itu yang pertama gitu ya, langkah pertama mengidentifikasi itu. Setelah itu kita mesti gimana Mas? Nah tadi kan sempat aku bilang Mbak kalau self care itu sebenarnya prinsip ya. Jadi kita nggak cuma terpatok sama satu aspek doang, satu blok kehidupan kita doang gitu ya. Nah pertama basicnya landasannya adalah kita kan udah tahu tadi. Nah selanjutnya yang bisa kita lakukan sebenarnya ini nggak in order ya, tapi sebenarnya ini bisa menjadikan catatan untuk self care itu sendiri. Nah yang bisa kita lakukan adalah self care itu artinya gitu ya, kita tahu tuh kebutuhan fisiologis kita. Jadi kita menjaga kebutuhan fisiologis kita ini tetap di top condition gitu ya. Pertama kita tahu kapan kita harus makan, kita harus jaga makan, kita harus jaga tidur, ya itu kebutuhan paling dasar, kebutuhan fisiologis. Kita harus fit terus kayak gitu ya. Kita harus penuhi terus. Itu yang kedua ya berarti ya. Kalau yang ketiga, prinsip dari self care itu artinya kita tahu kapan dan bagaimana caranya kita relax. Gimana kita tahu terhadap diri kita tuh, kalau gue pengen relax, gue ngerasa relax tuh ngelakuin apa sih? Itu satu. Kemudian kapannya itu juga perlu. Jadi di saat jam sibuk dan di luar jam sibuk. Tadi kan ya, jadi
cukup fleksibel self care tuh, bisa kita ngelakuin pada saat kerja, misalnya lagi kerja, teman-teman nakes mungkin lagi jaga gitu-gitu ya. Sekedar cuma ngambil kopi atau ngambil donat itu sebenarnya bisa jadi self care lah kita. Jadi nggak harus kita ambil cuti, itu betul, tapi sebenarnya bisa juga dari situ. Break sebentar di saat yang kita itu. Sedikit promosi Mas, kita tuh di episode awal udah belajar tentang nafas dalam sama butterfly hug. Mungkin itu juga bisa dilakukan ya? Bisa banget, bisa banget. Okay. Itu juga bisa dilakukan, bener banget Mbak. Terus jadi intinya gimana kita bisa relax dan kita bisa mindful kayak gitu. Oh ya, terus berkaitan sama mindful juga nih Mbak. Jadi inget nanti nih sebenarnya di yang selanjutnya kita ada teaser juga untuk kita ngelatih mindfulness ya. Nanti ditunggu nih ke depannya. Habis ini kita latihan gimana sebagai salah satu tools untuk self care dan tadi ya refleksi gitu ya Mas, itu bisa pakai mindfulness meditation. Oke. Ya. Itu yang ketiga tadi Mbak, itu untuk yang relax. Nah, untuk yang selanjutnya itu self care tuh artinya kita meluangkan waktu untuk setidaknya memikirkan gitu ya Mbak. Bagaimana cara kita mengubah situasi kesibukan misalnya kerjaan kayak gitu yang berpotensi untuk jeopardizing atau membuat kita stres atau membuat kita terbebani lah kayak gitu ya. Kita terbebani, kita nggak bisa melakukan self care atau kita nggak bisa mengedepankan kepentingan kita, fisik kita gitu. Jadi kita setidaknya kalau belum bisa kita udah kepikiran dulu, kita udah tahu. Dan kalau bisa kita luangkan waktu untuk mencoba mengubahnya kayak gitu ya. Contohnya itu gimana sih Mas? Oke, misalkan gini, mungkin saya kasih analogi di kerjaan aja kali ya yang paling gampang. Kayak misalnya kita kerjaan di suatu ketika emang kita lagi kerjaan banyak banget, terus mungkin ada orang yang resign atau apa segala macam ya, akhirnya intinya apapun itu alasannya kita lagi dapat workload yang gede banget. Tambahan gitu. Workload, kadang kan workload itu bisa kita komunikasikan lah misalkan gitu dengan atasan kita atau dengan lainnya gitu. Nah di situ setidaknya kita tuh udah meluangkan waktu, kita udah kepikiran kayaknya nih gue nggak bisa deh. Nggak bisa, Setidaknya itu udah ada itu tuh. Udah jadi sensitif juga tadi ya ketika ada perubahan atau ada tambahan atau ya kondisi yang baru gitu ya, kita udah memperhatikan ini kayaknya resikonya atau dampaknya adalah ke self care saya nih. Betul banget. Betul banget. Nah itu yang Mbak. Nah terus yang selanjutnya adalah self care itu artinya kita tahu ya kayak sebenarnya apa yang kita senang lakuin gitu ya, apa yang kita suka gitu, dan kita mencoba untuk memasukkan aktivitas yang kita sukai itu ke jadwal aktivitas kita, tapi dengan fleksibel. Jadi ini banyak banget yang berkaitan sama self awareness juga jatuhnya, bagi kita mindful juga. Nah sekarang tuh yang di poin yang ini adalah kita tahu apa yang kita senang lakuin, dan kita mencoba untuk memasukkan aktivitas-aktivitas itu gitu ya ke jadwal kita. Jadi itu kayak misalnya ada hobi gitu ya Mas, atau misalnya saya suka nonton drama Korea gitu. Saya masukin jadwal nonton drama Korea di dalam aktivitas saya gitu ya. Benar kayak gitu Pak, persis sama sekali. Dan secara fleksibel benar banget. Jadi tadi kan ya, jadi kita sifatnya tuh ini prinsip dan kita harus bisa fleksibel. Kita nggak harus di sini, nggak harus di besok. Kalau misalkan emang bisanya di saat lain, kita setidaknya juga coba fleksibel. Kayak gitu. Nah, terus ini kedua yang terakhir ya, cuman last but not least nih juga nggak kalah pentingnya gitu ya. Self care itu berarti kita mencoba memperoleh ketenangan gitu ya Mbak. Dengan cara yang kita rasa nyaman dan juga konstruktif. Jadi harus nyaman dan konstruktif pastinya ya. Kalau untuk yang nyaman doang tapi konstruktif nggak boleh loh. Ya. Jadi kalau kayak beralih ke misalnya ke perilaku yang terkait sama adiksi gitu, destruktif gitu, terus itu tuh bukan self care ya, walaupun karena akan ada akibat lain. Lanjut, betul banget. Jadi itu prinsip dasar tuh yang konstruktif gitu ya. Konstruktif, betul banget. Nah yang terakhir gitu ya, ini last but not least benar-benar adalah self care itu artinya kita mencoba meluangkan waktu ya, seberapapun durasinya, untuk menanamkan rasa cinta terhadap diri gitu ya, dan kita menghargai apapun itu kondisi dari diri kita. Kayak gitu sih Mbak, mungkin itu salah satu yang paling penting jadi landasan. Jadi kalau tadi kira-kira ada 7 langkah gitu ya, yang mungkin bukan langkah ya, tapi yang pertama tadi aku lihat berarti kita mesti evaluasi dulu diri, mengenal diri, mengetahui kondisi, mengetahui apa yang kita suka, mengetahui batasan diri tadi dengan 3 indikator, ada kognisi, emosi, sama fisik. Terus habis itu kita cari
waktu. Jadi ketika itu terjadi udah melanggar batas nih atau mendekati batas, kita langsung mencari waktu untuk bisa lebih rileks, punya waktu istirahat gitu. Mungkin kalau udah capek artinya ya harus tidur gitu ya, daripada nonton drakor kesekian gitu. Jadi itu gitu ya. Terus ada juga ya tadi yang memasukkan hobi atau kesukaan itu ya, itu fleksibel. juga penting. Tapi aku pikir juga yang penting tadi menarik sih konstruktif itu sih Mas. Kadang-kadang aku kayaknya aduh saya stres nih. Terus saya stress eating gitu. Akhirnya saya makan manis-manis dan sebagainya, itu juga bukan self care jadinya ya. Itu destruktif terhadap diri sendiri, bukan sayang sama diri sendiri. Bener banget. Oke. Dan yang mungkin menurut saya juga susah adalah punya waktu untuk mencintai diri sendiri itu loh Mas. Itu kayaknya mesti banyak latihan. Betul banget. Banyak latihan. Yang salah satunya si mindfulness meditation itu juga bisa dilakukan ya berarti. Oke. Aku jelas banget Mas, kayaknya tipsnya tuh bisa banget ya kita lakuin ya. Jadi dari langkah-langkah itu mungkin kita coba sama-sama. Yang paling dasar adalah si evaluasi diri dulu deh, refleksi. Kita nih kondisinya sekarang lagi apa, baru kita bikin rencana-rencana untuk mendukung kenyamanan, keamanan, kesehatan diri sendiri. Penutup Mas, ada nggak pesan terakhir sebelum kita tutup episode ini? Mungkin pesan terakhirnya gini ya, jadi kalau misalnya berkaitan dengan self care ya, intinya kita tuh kadang suka lupa ya kalau misalnya kita tuh bukan mesin gitu ya Mbak. Jadi kalau misalnya mesin sendiri yang emang dibikin untuk kerjaan-kerjaan yang high durability dan lain seterusnya gitu ya, mereka pun bukan mereka ya, mungkin kalau mesin ya, jadi mesin pun juga sebenarnya butuh istirahat gitu. Iya, mesin pun juga butuh servis, butuh istirahat, nggak meledak juga. Pernah lihat film Robocop kan Mbak? Dia kira meledak kan? Karena dia terus-terusan berantem tuh, kayak gitu aja. Gimana bandingin kalau misalnya kita yang bukan mesin, kita coba terus-terusan kerja, terusan fokus sama tanggung jawab kita gitu, itu dampaknya pun akan ujung-ujungnya nggak baik juga untuk kita. Nah, dan yang ingin saya tekankan lagi, self care itu bukan sebuah aktivitas atau pola pikir yang egois ya. Itu kadang kita suka ada guilty feeling ya, kayak kita self care dan seterusnya, enggak. Cuman ingat gini aja sih, apapun yang kita punya tanggung jawab, kewajiban kita berkewajiban bertanggung jawab terhadap keluarga, terhadap pekerjaan, terutama juga teman-teman nakes yang bertanggung jawab terhadap nyawa orang lain ya gitu ya. Kita ingat aja kalau misalnya self care itu sebenarnya kita mencoba untuk memaksimalisasikan usaha kita, pelayanan kita ke mereka. Kalau misalnya kita sendiri nggak kondusif, kondisinya kita nggak akan bisa maksimal untuk melayani mereka gitu. Jadi kembali ke situ sih. Jadi kita coba reframe. Gitu. Jadi nggak usah ngerasa bersalah, kayak kalau di pesawat gitu ya, kalau ada itu kan kita harus pakai oksigen sendiri baru kita bisa tolong anak kita. Mungkin itu prinsipnya. Bener ya, banget. Terima kasih banget Mas Bagas. Aku belajar banget hari ini gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa belajar dan mempraktikkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap semangat, dan ingat teman-teman tidak sendirian. YouTube dan podcast ini merupakan bagian dari program Peduli Nakes yang diinisiasi oleh Pion Clinician dan didukung penuh oleh Allianz Indonesia melalui Yayasan Allianz Peduli.